Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 4 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhenti di Tempat yang Benar. Berhenti di tempat yang benar. Firman Tuhan terambil dalam kitab Mika pasal yang kedua ayat yang ke-10. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang rest area, tempat pemberhentian, dan di dalam hidup kami ingin belajar, kami mencari tempat perhentian yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam lagu-lagu, dalam puisi, dan dalam syair, kita seringkali menemukan sebuah kalimat bahwa hidup manusia itu mencari-cari tempat perhentian. Mengapa orang mencari tempat perhentian? Karena kelelahan, karena haus, karena lapar, karena tertolak, karena pergi dari tempat yang sebelumnya yang tidak mendapatkan apa yang diharapkan, maka dia akan mencari tempat-tempat yang terbaru yang dimaksud dengan tempat perhentian. Kita tahu dengan jelas orang mencari tempat rekreasi, yang dari tempat panas mencari tempat yang dingin di daerah gunung, yang dari desa mencari tempat di mana di kota-kota besar untuk memperbaiki hidup yang lebih baik lagi. Dari dalam kitab Mika yang kita baca, kitab Mika adalah kitab nabi-nabi kecil. Kondisi dan keadaannya sama seperti bangsa Israel di dalam kitab-kitab yang lain. Tatkala mereka diperhadapkan kepada kesulitan, diperhadapkan kepada tantangan, diperhadapkan kepada ancaman, diperhadapkan kepada berbagai macam problem dalam hidup, maka sebuah kebiasaan daripada bangsa Israel, maka mereka mencari penyembahan-penyembahan berhala. Tatkala mereka kemudian menyembah berhala kemudian tidak berhasil, dia kembali mencari Tuhan. Setelah mencari Tuhan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati. Lalu setelah diberkati, apa yang terjadi? Yang terjadi mereka menjadi orang-orang yang kaya, mereka yang diberkati oleh Tuhan, menjadi penguasa. Yang dilakukan oleh mereka adalah ketidakadilan, tekanan, bahkan sebuah kehidupan dan tindakan yang semenang-menang. Pada ayat yang ke-9 dikatakan pasal 2, para istri di antara umatmu kamu halau, dan rumah kesayangannya dan bayi-bayi kamu mengambilnya untuk selama-lamanya, semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Ini adalah tindakan-tindakan tatkala orang mendapatkan satu posisi, satu kedudukan, satu kekayaan, satu berkat, satu kenyamanan, maka lupalah orang yang bersangkutan dan merasa bahwa semuanya itu adalah sesuatu sebagai tempat perhentian yang sudah didapatkan. Kekayaan adalah tempat perhentian, kedudukan adalah tempat perhentian, kuasa adalah tempat perhentian, status adalah tempat perhentian. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi pada ayat yang ke-10? Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Apa makna tempat pada bagian ini? Tempat pada bagian ini bukan berbicara tentang lokasi, bukan berbicara tentang tanah, yaitu apa yang diperjuangkan oleh manusia. Kalau kita baca pada pasal kedua, tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kutuk atas orang-orang yang menindas. Jadi ini adalah orang-orang yang menindas setelah mendapatkan segala sesuatunya. Kalau dia tidak menyerahkan semuanya dengan rasa takut akan Tuhan, dia punya kekayaan, dia punya kuasa, dia punya jabatan, dia punya pengaruh, dia punya segala sesuatu. Maka tatkala tidak di dalam Tuhan, dia akan menjadi orang yang menindas, dan itu dijabarkan pada ayat yang ke-9 pasal kedua. Para istri di antara umatku kamu halau, dan rumah kesayangannya dari bayi-bayinya kamu mengambilnya untuk selama-lamanya. Bertemu dengan sosok ibu, bertemu dengan sosok bayi. Ini adalah gambaran orang yang dalam kondisi kelemahan, kemudian ditindas, ditekan, dimanfaatkan, ditipu, dihianati. Ini adalah sebuah dosa. Tatkala kita mencapai tempat perhentian, sebuah tujuan hidup yang kita ingin capai, tatkala semata-mata yang kita kejar adalah kekayaan, tatkala semata-mata yang kita kejar adalah kecerdasan, tatkala semata-mata yang kita kejar adalah posisi kedudukan dan kuasa,
Namun kemudian tanpa Tuhan, maka yang menyertai kekayaan, yang menyertai kuasa, yang menyertai kedudukan, yang menyertai pengaruh adalah dosa dan hawa nafsu. Tatkala dosa dan hawa nafsu ditambah dicampur dengan kekayaan, kuasa, pengaruh, kecerdasan, pendidikan yang dipunyai, maka yang dilakukan adalah penindasan. Maka yang dilakukan adalah dosa-dosa yang lebih merusak. Orang biasa berbuat dosa sama orang berkuasa berbuat dosa. Orang biasa berbuat dosa sama orang kaya berbuat dosa. Orang biasa berbuat dosa sama orang berkedudukan berbuat dosa. Maka lebih dahsyat mereka yang punya kekayaan, kedudukan, kuasa. Tatkala melakukan dosa, dampaknya sedemikian merusak. Tidak hanya menyentuh satu orang, tapi bisa menyentuh satu lokasi, bisa menyentuh satu negara, bahkan bisa mengakibatkan keburukan kepada seluruh isi dalam dunia ini. Betapa bahayanya. Tatkala berkat-berkat Allah, tempat perhentian yang sesungguhnya bukan sebagai yang utama, tapi sebagai alat, lalu dipakai ditambah dengan ego dan hawa nafsu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penindasan. Dan Tuhan mengatakan, aku mengutuk semua hal yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti demikian. Sehingga Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Karena tempat perhentian yang sudah engkau perjuangkan ini, itu dikatakan adalah oleh karena kenajisan, dan kamu akan dibinasakan. Lalu firman Tuhan mengatakan berikut, dan kebinasaan itu tidak terpulihkan. Sewaktu kita mencapai tempat perhentian sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, sebagai segala-galanya, ingatlah kita sedang melawan Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, kenajisan itu akan membuat engkau akan dibinasakan, dan kebinasaanmu itu tidak akan dipulihkan. Ini adalah sebuah sikap Tuhan. Sehingga sahabat seperjalanan, kita perlu dengan melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Kita berharap kaya, kita berharap berkedudukan, kita berharap punya kuasa, kita berharap punya posisi, kita berharap punya pengaruh. Itu adalah sesuatu yang baik, karena itu memang diberikan oleh Allah semenjak dunia diciptakan kepada Adam dan Hawa. Taklukkanlah dan kuasailah bumi ini, itu diperintahkan. Tapi amanat itu dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah bukanlah hak milik. Kepercayaan dari Allah adalah sebuah pertanggungjawaban, dan kepercayaan itu adalah bukan hak milik. Bisa dicabut kapanpun oleh Allah, dan Tuhan akan menggantikan kesewenang-wenangan penindasan yang dilakukan oleh kita, digantikan dengan Tuhan akan membinasakan kita, dan Tuhan tidak akan memulihkan kita. Mari sahabat seperjalanan menjadi orang-orang yang bijaksana. Jangan kita berhenti di tempat perhentian yang salah, tapi berhentilah di tempat perhentian yang benar. Apa itu tempat perhentian yang benar? Yaitu kita hanya ingin mencapai satu tujuan hidup, tempat yang Tuhan inginkan, menjalankan kehendak dan perintahnya dengan benar, melakukan segala titahnya dengan tepat, dan kita terus menjalankan kehidupan sesuai dengan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, bukan dengan cara dan jalan yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian, tempat perhentian kita adalah Allah dan kemuliaannya, dan segala yang kita buat hanyalah untuk Allah dan kemuliaannya. Lakukan perkara-perkara yang baik, yang memberkati, bukan perkara-perkara yang menindas orang lain dan berlaku dan bersikap sewenang-wenang. Karena ingat, kita akan satu hari berhadapan dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.